I know not why God's wondrous grace to me hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in him. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with him, or meet him in the air. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Kali ini kita akan membahas lagu yang kita dengar tadi dari KJ 387. Judul aslinya I Know Whom I Have Believed. Itu dikarang oleh Daniel Webster Whittle. Nah, Whittle ini biasanya ketika dia mengarang lagu, dia menggunakan nama samaran, yaitu Elnathan atau Elias Nathan. Jadi kalau kita lihat lagu-lagu hymn yang syairnya digubah oleh Elnathan, nah ini sama dengan lagu yang kita dengar tadi. Nah, Elnathan ini adalah seorang mayor pada waktu perang saudara Amerika, gitu ya. Nah, di penghujung peperangan dia mengalami satu insiden begitu ya, satu kecelakaan di mana tangan kanannya harus dia relakan. Nah, di dalam masa pemulihannya di rumah sakit dia menemukan satu Alkitab. Jadi dia baca itu Alkitab begitu ya, karena ya memang gak ada kerjaan gitu ya, dia baca, dia menyetujui apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Tetapi pada waktu itu dia belum menyerahkan dirinya terhadap apa yang sudah dia baca itu di dalam Alkitab begitu ya. Sampai pada suatu kali ada seorang perawat yang dengan tergesa-gesa datang kepada dia dan berkata, "Tolong, ada seorang pemuda yang sedang sekarat, dia minta didoakan, tolong doakan." Nah, pada waktu itu Elnathan dia terkejut begitu ya, kenapa harus saya gitu ya, dia bertanya. Lalu perawat itu bilang, bukankah kamu sering membaca Alkitab, kamu pasti bisa berdoa, ayo bantu pemuda ini. Karena rasa kepeduliannya kepada sesama, Elnathan akhirnya turun dari ranjangnya, dia menuju ke kamar pemuda itu. Tetapi di dalam hati dia, sebenarnya dia betul-betul nggak nyaman begitu ya. Saya tidak pernah berdoa buat diri saya, apalagi buat orang lain begitu ya. Jadi
waktu dia sampai ke kamar pemuda yang sekarat ini, dia pegang tangan pemuda itu dengan, sebenarnya dia dengan hati yang bergetar. Karena pertama dia belum pernah berdoa, kedua dia juga sebenarnya tersentuh begitu ya dengan pemuda ini yang sedang sekarat. Jadi dia pegang tangannya erat, lalu dia berlutut di samping rajang pemuda itu. Lalu dia berdoa. Di dalam doa itu dia memohon kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan mengampuni akan dosa-dosa dari pemuda ini. Dan kiranya Tuhan mau menerima pemuda ini. Dia berdoa dengan kalimat-kalimat yang terbata-bata. Amin. Selesai, pemuda ini meninggal. Ketika dia melihat pemuda ini meninggal, entah kenapa dia melihat sepertinya wajah pemuda ini damai luar biasa begitu ya. Nah, itu yang membuat dia akhirnya jadi merinding. Nah, justru lewat peristiwa ini dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dia mulai mendalami iman kepercayaannya. Dia mulai belajar membaca Alkitab, dia mulai menggali Alkitab. Kurang lebih 10 tahun kemudian, akhirnya betul-betul dia memberikan hidupnya di dalam pelayanan misi. Dia pergi penginjilan bersama dengan beberapa rekan. Waktu itu cukup dikenal ya, penginjil Moody yang pergi dari satu kota ke kota lain mengadakan KKR, mempertobatkan banyak jiwa. Nah, dia ikut serta begitu dengan Moody dan juga Bliss. Sampai pada akhir hidupnya di usia 61 tahun, dia meninggal. Tetapi dia terus aktif di dalam ladang pelayanan penginjilan. Nah, sejak dia mengikuti ladang pelayanan penginjilan ini, dia mulai sering menulis syair lagu. Dia bukan seorang musisi, tetapi ketika dia melihat pelayanannya, dia melihat pengalaman imannya, dia memikirkan tentang firman yang dia pelajari, dia banyak bergumul di dalam tulisan-tulisan syair-syair yang dia gubah, syair-syair yang sebenarnya sangat sederhana yang bisa dimengerti banyak orang begitu ya. Nah, salah satunya pada tahun 1883 dia menulis ini, I know whom I have believed. Nah, sebenarnya lagu ini sebenarnya merupakan suatu pergumulan orang Kristen mula-mula. Sejujurnya lagu ini adalah termasuk salah satu lagu favorit saya. Sejujurnya di dalam perjalanan hidup kerohanian saya tuh banyak diberkati oleh lagu-lagu him. Di dalam pergumulan-pergumulan, entah kenapa ada lagu him yang bisa pas gitu ya dengan pergumulan-pergumulan itu. Nah, waktu saya awal-awal bertobat, saya mengenal lagu ini. Ku tahu siapa yang ku percaya. Waktu itu saya mengenalnya dengan terjemahan PPK, puji-pujian Kristen begitu ya. Nah, lagu ini sangat sederhana. Di awal setiap bait kalimat pertama itu Elnathan selalu menulis I know not, I know not. Saya tidak mengerti, saya heran, saya betul-betul tidak tahu apa. Saya tidak mengerti kenapa anugerah Tuhan besar buat saya. Saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan pilih saya jadi anaknya. Saya heran akan kuasa Roh Kudus yang bisa mempertobatkan orang dan memimpin orang mengenal Allah. Saya sangat takjub, saya tidak mengerti mengapa di dalam perjalanan hidup ini Tuhan izinkan baik yang senang, baik yang susah. Apa tujuannya? Saya juga tidak mengerti kapan saya akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, di dalam refrennya ada satu kepastian. Kalimat pertama yang ditulis oleh Elnathan adalah but I know whom I have believed. Tapi saya tahu siapa yang saya percaya. Dan saya yakini dia yang saya percaya itu akan memelihara saya, akan memimpin saya sampai pada akhirnya. Itu adalah iman kepercayaan dari Elnathan. Yang saya pikir itu juga adalah suatu perjalanan pergumulan anak-anak Tuhan. Di dalam kita mengikut Yesus Kristus, ada banyak misteri, betul? Misteri iman, misteri kehidupan, yang kadang di dalam doa kita bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan panggil orang tua saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang menggoyahkan hati kita untuk kita
memilih untuk jalan terus atau berhenti sampai di sini. Ketika saya merenungkan lagu ini, saya mengingat akan kehidupan pemuda-pemudi zaman sekarang. Saya mengingat pemuda-pemudi di gereja kita. Ada berapa banyak pemuda-pemudi yang hari ini mereka meninggalkan iman Kristen mereka. Ada berapa banyak pemuda-pemudi yang mungkin ketika di persimpangan jalan mereka memutuskan untuk sampai di sini mengikut Kristus. Saudara, mengingat itu hati saya terenyuh. Saya rindu pengalaman-pengalaman dari Elnatan ini juga dialami oleh pergumulan anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini. Ketika di dalam perjalanan hidup berada di persimpangan jalan, ada banyak hal misteri yang tidak bisa kita mengerti. Jalan di depan kita selangkah saja kita tidak tahu. Apa yang sudah terjadi di belakang kita, kita juga tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu. Kesalahan yang sudah kita lakukan, kita juga tidak mengerti. Tuhan, kenapa saya? Tetapi biarlah kiranya seperti Elnatan mengatakan, tetapi satu hal yang saya tahu, satu hal yang saya percaya, bahwa Dia yang saya percayai akan menuntun saya, akan memimpin saya sampai pada akhirnya. Ini adalah iman dari Elnatan alias Daniel Webster Whittle. Dan sebenarnya syair-syair lagu ini didasari di dalam firman Tuhan yang ditulis dari surat 2 Timotius pasalnya yang pertama. Saya membacakan beberapa ayat. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, itu juga yang diyakini oleh Elnatan, bahwa hidup kita ada banyak misteri. Misteri iman, misteri kehidupan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh, bahwa Yesus Kristus akan memelihara iman kepercayaan kita itu sampai pada akhirnya. Jadi pada malam hari ini mari kita khusus berdoa untuk saudara-saudari seiman kita, untuk para pemuda-pemudi yang mungkin karena perjalanan hidup yang sulit, yang mereka tidak mengerti, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Amin. Kepada Allah yang mengasihi kami, kami menyadari Tuhan bahwa ada begitu banyak rahasia di dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami mengerti satu persatu. Kami mungkin hanya bisa menjalani hal yang manis, hal yang buruk, hal yang membingungkan, hal yang mempertanyakan. Semua itu mungkin sudah kami alami di dalam perjalanan hidup kami. Tetapi ajar kami Tuhan, sebagai lagu ini mengajarkan dan juga firman Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami tetap memegang teguh siapa yang kami percayai,
yang kami yakini bahwa yang kami percayai akan memelihara kami sampai pada akhirnya. Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kami, 1 langkah, 1 tahun, 10 tahun di depan, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami. Tetapi satu hal Tuhan, pelihara iman yang sudah kami yakini ini Tuhan, sampai pada akhirnya. Kami juga mengingat untuk para pemuda-pemudi di gereja kami, ataupun saudara-saudari seiman kami yang hari ini mereka sudah memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami percaya jika mereka sudah sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, mereka adalah anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dengan kasih setia Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang berkelimpahan, Tuhan bawa mereka kembali ke dalam pelukan-Mu. Dan Tuhan, berikan kepada mereka hati yang hancur, hati yang rindu datang kepada Engkau, seperti anak yang hilang merindukan ayahnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat memasuki new normal. I know not why God's wondrous grace to me hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that